di sebuah lembah terpencil yang diselimuti cahaya utara, hiduplah seekor marmut kecil bernama Lumio. Lumio bukan marmut biasa karena ia dipercaya sebagai penjaga gerbang Aurora, pintu kuno menuju dunia sihir. Setiap malam, ia duduk di atas batu kristal dan mengamati langit yang berpendar warna-warni. Tugasnya adalah memastikan tak ada makhluk jahat yang mencoba memasuki gerbang tersebut. Suatu hari, cahaya aurora tampak meredup lebih cepat dari biasanya. Lumio merasa ada sesuatu yang salah dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ia menuruni bukit es dengan cepat, mengikuti jejak bayangan gelap yang bergerak lincah. Bayangan itu ternyata milik seekor rubah hitam bernama Farkon. Farkon dikenal sebagai pemburu kekuatan magis yang licik dan haus kekuasaan. Lumio mengintai dari balik bongkahan es sambil mencoba memahami maksud sang rubah. Ia melihat Farkon sedang membaca ukiran kuno di dinding gua dekat gerbang Aurora. Ukiran itu berisi mantra pembuka gerbang yang tak boleh dilafalkan oleh sembarang makhluk. Lumio segera menyadari bahwa ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dengan keberanian yang dikumpulkannya, ia melompat keluar dari persembunyian. Farkon kaget, tetapi tanggap, dan segera mencoba mengusir Lumio dengan kilatan sihir gelap. Lumio berlari mengitari gua, mencari celah untuk menyerang balik. Ia menemukan sebuah kristal cahaya yang terselip di antara bebatuan. Kristal itu adalah sumber energi aurora yang selama ini dijaga oleh para leluhur marmut. Ketika Lumio menggenggam kristal tersebut, tubuhnya dipenuhi pancaran hangat. Cahaya dari kristal itu membuat Farkon terdesak dan mundur beberapa langkah. Dengan keberanian baru, Lumio menantang Farkon untuk menjauh dari gerbang. Farkon mencoba melafalkan mantra terakhir, tetapi cahaya kristal menghambat suara magisnya. Pertarungan singkat itu menggema di seluruh gua seperti dentuman guntur. Lumio akhirnya melompat dan menghentikan mantra Farkon sebelum selesai diucapkan. Gerbang Aurora kembali memancarkan cahaya stabil, seolah berterima kasih pada sang penjaga kecil. Farkon yang kehabisan tenaga terpaksa melarikan diri ke hutan gelap. Lumio menatap cakrawala dengan napas lega, menyadari betapa besar tanggung jawabnya. Ia membawa kristal kembali ke altar tempatnya semula. Setelah semuanya pulih, Aurora kembali menari di langit dengan indahnya. Lumio pun kembali ke tugasnya, menjaga gerbang Aurora dengan hati yang lebih teguh dari sebelumnya. Malam itu, angin berhembus lembut seakan membawa pesan rahasia dari langit. Lumio duduk di tepi batu kristal sambil memandangi gerbang yang kini kembali bersinar. Meski Aurora telah stabil, ia masih merasakan bayangan ancaman yang belum sepenuhnya pergi. Ia tahu Farkon tidak akan menyerah begitu saja dalam mengejar kekuatan magis. Pagi berikutnya, Lumio terbangun karena suara gemerisik di balik semak es. Ia melongok dengan hati-hati dan melihat seekor burung hantu kecil tergeletak, kelelahan. Burung hantu itu memperkenalkan dirinya sebagai Eria, utusan penjaga langit. Eria membawa kabar bahwa Farkon telah membuat aliansi dengan makhluk-makhluk gelap dari lembah bayang. Mendengar hal itu, Lumio merasa waktunya untuk tetap diam telah berakhir. Ia memutuskan untuk pergi mencari bantuan ke suku hewan cahaya di puncak Dalu. Eria menawarkan diri sebagai pemandu dalam perjalanan tersebut. Tanpa ragu, Lumio menerima bantuan itu dan segera menyiapkan perlengkapannya. Mereka berangkat saat matahari pagi baru muncul dari balik pegunungan es. Sepanjang perjalanan, angin dingin menggigit bulu Lumio. Tetapi, ia tetap melangkah tegar.
Eria terbang rendah, menjaga agar mereka tidak terlihat oleh mata-mata Farkon. Mereka melewati jurang berlapis es yang terkenal sebagai tempat tinggal. Roh-roh kecil. Salah satu roh muncul dan mencoba menggoda Lumio untuk kembali. Namun Lumio mengabaikan bisikan itu karena hatinya telah mantap. Setibanya di puncak Dalu, mereka disambut oleh sekumpulan rusa bercahaya. Pemimpin suku itu, Rusa Agung Atrelian, maju menghampiri Lumio.